Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhadar Samedianusase, Marketing 76 FEB UGM Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya dengan judul Analisis Bauran Pemasaran yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan dan Niat Berkunjung Kembali Studi pada Larissa Aesthetic Center. Perkembangan teknologi membuat perolehan informasi semakin mudah. Informasi yang sebelumnya diperoleh dari mulut ke mulut, media cetak dan televisi, kini menjadi lebih mudah dengan gawai. Gawai yang dilengkapi dengan internet membuat informasi yang dapat diperoleh kapan saja dan di mana saja. Salah satu portal informasi yang dapat diakses menggunakan internet adalah media sosial. Media sosial telah menjadi salah satu saluran yang sangat mempengaruhi semua faktor kehidupan publik. Bisa dilihat di gambar. Dalam perkembangannya penggunaan media sosial di Indonesia, sudah mencapai setengah dari populasi masyarakat Indonesia, yang menunjukkan bahwa 274,9 juta populasi di Indonesia terdapat kurang lebih 170 juta pengguna atau sebesar 61,8% pengguna sosial media pada tahun 2021. Banyak konten yang dimuat di media sosial seperti taraf kecantikan yang kemudian dijadikan standar. Pengaruh fenomena ini membuat masyarakat tidak lagi hanya memperhatikan kebutuhan primer saja, tetapi mulai memikirkan kebutuhan yang lebih, seperti penampilan. Efek dari hal tersebut mengakibatkan tahun 2018 terdapat 797 industri kosmetik besar di Indonesia. Klinik kecantikan yang telah berkembang di kota-kota besar seperti Yogyakarta, dalam penelitian tersebut studinya akan dilakukan di Larissa Aesthetic Center. Larissa merupakan satu dari 10 klinik kecantikan yang terdepan di Indonesia. Konsep Back to Nature membedakan Larissa Aesthetic Center dengan klinik kecantikan yang lain, sehingga bisa digunakan sebagai strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang baik bisa menciptakan keunggulan kompetitif untuk perusahaan. Wujud strategi pemasaran tersebut salah satunya ialah bauran pemasaran. Boom dan Bittner membagi bauran pemasaran menjadi 7P: Product, Price, Place, Promotion, Process, People, dan Physical Evidence. Penelitian ini menggunakan 7P karena di Larissa tersebut bukan hanya menjual produk saja, namun juga menawarkan jasa, yaitu treatment, sehingga penting untuk menambahkan variabel yang terkait dengan layanan. Masing-masing P dari bauran pemasaran 7P pada penelitian ini akan diwakili oleh satu konstruk agar dapat diamati dan diukur. Proses akan diwakili kualitas layanan, produk akan diwakili kualitas produk, price akan diwakili kesesuaian harga, place akan diwakili aksesibilitas tempat, promotion akan diwakili variasi aktivitas promosi, physical evidence akan diwakili fasilitas tempat, people akan diwakili kualitas karyawan. Dengan pelayanan yang maksimal diharapkan akan terciptanya kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas akan menimbulkan niat kunjung kembali. Rumusan masalah, Larissa Aesthetic Center sebagai salah satu klinik kecantikan juga mengalami efek tersebut. Efek yang dimaksud adalah kebijakan dari PSBB dan penurunan minat pembelian produk yang menurunnya omset penjualan 30-50% di beberapa cabang. Salah satu cara untuk meningkatkan omset penjualan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam memahami hal tersebut, salah satu caranya penggunaan bauran pemasaran yang tepat. Larissa, dalam penggunaan bauran pemasaran masih belum efektif. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu karyawan klinik tersebut. Maka dari itu perlu dianalisis bagaimana Larissa Aesthetic Center menerapkan bauran pemasarannya. Selanjutnya, pertanyaan penelitian bisa dilihat dan tujuan penelitian. Lanjut kepada bab 2. H1, kualitas layanan berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. H2, kualitas produk berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. H3, kesesuaian harga berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. H4, aksesibilitas tempat berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. H5, variasi aktivitas promosi berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. H6, fasilitas tempat berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. H7, kualitas karyawan berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, H8, kepuasan pelanggan berpengaruh positif pada niat berkunjung kembali. Sehingga dapat dirumuskan kerangka pemikiran seperti ini. Sumber diadaptasi dari Sobari et al. 2017.
Bab 3 terkait dengan metode penelitian, jenis penelitian kuantitatif, metode pengumpulan data kuesioner tertutup, desain pengambilan sampel menggunakan skala Likert 1-5, kuesioner yang diperoleh ada 200, kriteria responden ada 2, konsumen yang berjenis kelamin wanita yang pertama, yang kedua, konsumen yang pernah menggunakan produk atau layanan minimal 1 kali di Larissa Aesthetic Center yang berlokasi di Yogyakarta dalam waktu kurang dari 3 bulan terakhir. Metode analisis data menggunakan SEM dibantu dengan perangkat lunak yaitu Smart PLS 3.0 untuk Windows. Yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini terkait dengan outer model dan inner modelnya. Instrumen penelitian, variabel di dalam penelitian ini ada 9, masing-masing variabel diwakili dengan 4 butir pertanyaan. Jadi kalau di total 9 dikali 4 ada 36 pertanyaan dalam penelitian ini. Masuk ke bab 4 terkait dengan profil responden. Yang berwarna kuning adalah jumlah tertinggi pada setiap kategori, usia 17-25 tahun yang mendominasi dalam penelitian ini. Pendidikan terakhir mereka ada di S1 yang paling banyak. Pekerjaan mereka banyaknya mahasiswa dan pendapatan mereka rata-rata di angka 2.500.000 sampai dengan 5 juta yang paling tertingginya. Terkait selanjutnya adalah uji outer model, uji validitas konvergen terkait loading factor. Pada intinya seluruhnya harus melebihi 0, nilai loading factornya harus melebihi 0,5. Bisa dilihat seluruh nilai tersebut sudah melebihi 0,5. Selanjutnya sudah melebihi juga 0,5 sehingga uji validitas konvergen terkait dengan loading factor sudah lolos. Selanjutnya tidak berhenti di sana, uji validitas konvergen terkait dengan average variance extended juga perlu diperhatikan, yaitu angkanya nilai AVE harus lebih besar daripada 0,5. Bisa dilihat angkanya sudah di atas 0,5 semua. Ini uji validitas diskriminan terkait dengan cross loading. Berdasarkan tabel di samping hasil uji validitas diskriminan dapat dilihat bahwa nilai AVE setiap konstruk antar sesama variabel lebih besar daripada konstruk antar variabel satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat yang di bold nilainya sudah lebih besar daripada konstruk lainnya. Ini lanjutannya, sehingga bisa dikatakan untuk nilai cross loading validitas diskriminan sudah lolos pengujian. Selanjutnya tidak berhenti di situ, uji validitas diskriminan juga terkait dengan Former-Lecker. Nilai yang di bold ini harus lebih tinggi dengan nilai yang lainnya. Bisa dilihat dengan nilai yang di bawahnya. Jika nilai kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya, maka dikatakan nilai validitas diskriminan terkait Former-Lecker sudah baik. Uji reliabilitas di dalam penelitian ini yang harus melebihi 0,7. Angkanya sudah melebihi 0,7 yang perlu diperhatikan nilai Crohn's alpha dan composite reliability. Maka dikatakan sudah lolos uji reliabilitas dalam penelitian ini. Uji multicol nilai FIF-nya harus lebih daripada kurang dari 5. Bisa dilihat dalam penelitian ini sudah kurang daripada 5 nilai FIF-nya, sehingga dikatakan lolos terhadap pengujian multikoliniaritas. Statistik deskriptif, kualitas layanan yang paling tertinggi ada di KL2 dengan rata-rata jawaban responden adalah tinggi. Selanjutnya di kualitas produk yang tertinggi KP3 dengan rata-rata jawaban responden sedang. Kesesuaian harga yang paling tertinggi di KH3 dengan rata-rata jawaban responden adalah sedang. Aksesibilitas tempat yang paling tinggi adalah AT2 dengan rata-rata jawaban responden adalah sedang. Variasi aktivitas promosi yang paling tinggi adalah FP1, rata-rata jawaban responden tinggi. Fasilitas tempat yang paling tinggi adalah FT3 dengan rata-rata jawaban responden adalah tinggi. Kualitas karyawan yang paling tinggi ada di KK3 dengan rata-rata jawaban responden adalah sedang. Kepuasan pelanggan paling tinggi di KPL2. Selanjutnya rata-rata jawaban responden adalah sedang. Niat berkunjung kembali NKK1 yang paling tertinggi rata-rata jawaban responden adalah tinggi. Sehingga bisa dirumuskan terkait dengan uji inner modelnya terkait dengan R-square yang digunakan ada R-square adjusted.
kemampuan ketujuh variabel terkait dengan bauran pemasaran yang tadi dibahas mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 37,5%. Sedangkan kepuasan pelanggan dalam mempengaruhi niat berkunjung kembali 15,2%. Ini adalah pengujian Q2 terkait dengan model penelitian ini dikatakan predictive relevance karena memiliki nilai lebih dari 0. Bisa dilihat nilainya sudah lebih daripada 0 yang di bold. Selanjutnya uji hipotesis yang perlu diperhatikan terkait dengan original sample dan p-value. Original sample digunakan untuk menentukan arah hubungan variabel. Di dalam penelitian ini, hipotesis yang ditolak ada dua, yaitu kualitas produk berpengaruh, ya kualitas produk yang tidak berpengaruh kepada kepuasan pelanggan, dan aksesibilitas tempat yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya di pembahasan kualitas layanan, salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menciptakan ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu proses. Kualitas produk salah satu yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk yang berkualitas tinggi dengan penggunaan teknologi berupa alat yang canggih untuk treatment. Namun dalam penelitian ini kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Alasannya, dalam dunia klinik kecantikan, penggunaan produk dan barang layanan harus disesuaikan dengan kecocokan dari pelanggan. Kesesuaian harga dalam hal ini salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya untuk menentukan kebijakan harga yang sesuai dengan kemampuan dari daya beli pelanggannya. Aksesibilitas tempat, salah satu upayanya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan membangun lokasi usaha dekat dengan pusat keramaian. Namun dalam penelitian ini aksesibilitas tempat tidak berpengaruh kepada kepuasan pelanggan. Alasannya, para pelanggan tidak terlalu menitik beratkan jarak tempuh yang diperlukan untuk dapat mengunjungi Larissa dikarenakan adanya beberapa cabang yang berada di Yogyakarta. Selanjutnya, variasi aktivitas promosi. Untuk salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan promosi menggunakan berbagai cara, misalkan saja iklan, banner, dan publisitas yang lain. Selanjutnya, fasilitas tempat, salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya dengan melengkapi sejumlah fasilitas pendukung layanan seperti peta proses pelayanan, ruang tunggu yang nyaman, dan arah petunjuk ruangan. Kualitas karyawan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terkait dengan kompetensi karyawan terkait aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap bekerja. Kepuasan pelanggan untuk salah satu upaya untuk meningkatkan niat berkunjung kembali dengan cara setiap pelanggan yang puas seharusnya menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut kepada orang lain. Kepuasan dari pelanggan adalah pendorong utama dari niat berkunjung kembali. Dan untuk itu pelanggan harus sangat puas dengan yang mereka dapatkan. Selanjutnya di kesimpulan, jadi pada intinya ketika dia berpengaruh, maka faktor tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi kepuasan pelanggan seperti kualitas layanan, kesesuaian harga. Namun di kualitas produk dan aksesibilitas tempat dia tidak berpengaruh. Maka dari itu kualitas produk tidak terbukti dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan hal itu juga berlaku di aksesibilitas tempat. Untuk variasi aktivitas promosi, kualitas karyawan, fasilitas tempat, dan kepuasan pelanggan dapat digunakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Implikasi manajerial bisa dilihat seperti ini yang ada di slide. Selanjutnya, di keterbatasan riset, masing-masing P pada bauran pemasaran hanya diwakili oleh satu konstruk. Yang kedua, responden penelitian hanya dibatasi 200 orang pelanggan. Yang ketiga, kuesioner penelitian dilakukan pada masa COVID-19 dengan memanfaatkan Google Forms sehingga ada yang diperoleh dimungkinkan merupakan jawaban yang kurang sesuai dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Arahan riset mendatang, yang pertama, arahan bagi penelitian selanjutnya menambahkan faktor-faktor baru yang sesuai pada kondisi saat itu agar dapat menambah kualitas penelitian sehingga hasil dari identifikasi tersebut bagi penelitian memberikan faktor baru yang sesuai dengan realita pada saat itu. Selain itu juga menggunakan variabel kepuasan pelanggan yang bisa berlaku sebagai mediator niat berkunjung kembali. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.